Jikalau ana punya sayap, akan ana terbang ke negeri Arab. Jikalau salam ana tidak terjawab, antum di sini cucu Abu Lahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata yang indah dan megah selain memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmat dan berjuta-juta rahmat, yang mana dengan nikmat tersebut dapat kita berkumpul di tempat yang sangat berbahagia ini. Selawat bermahkotakan dengan salam, tidak lupa pula kita sanjung sajikan kepangkuan junjungan alam, seorang pemuda padang Sahara yang bertitel dengan titel Habibullah, yang berpangkat dengan pangkat Rasulullah. Siapakah beliau? Beliau tak lain dan tak bukan, beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa umatnya dari alam yang berpola fikir jahiliyah kepada alam yang berpola fikir Islamiyah, dari alam yang menyembah patung Latta wa Uzza dan Manat kepada alam yang menyembah Allah Azza wa Jalla, dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan di bahasa ini. Ta'zim wa takrim al-fakir, yang mulia kepada ayahanda rohani kita bersama, yaitu Abati Ma'a Keluarga, selaku pucuk pimpinan Dayah Madinatud Diniyah Babus Sa'dah, disertai kepada Rais Am Abu Ma'a Keluarga, disertai kepada seluruh Dewan Guru yang masih bernaung di bawah panci Dayah Madinatud Diniyah Babus Sa'dah. Dan tidak lupa pula ta'zim wa takrim al-fakir yang teristimewa sekali kepada Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Dan tidak lupa pula penghormatan al-fakir kepada seluruh talabah-talabah Dayah Madinatud Diniyah Babus Sa'dah, terkhususnya kepada talabah-talabah yang berpenghuni di kabilah mujahidin, yang insya-Allah adalah calon-calon penghuni syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Di masa yang telah dikuasai oleh teknologi komunikasi lewat Nokia, hartawan semakin mendesak, yang dermawan semakin sulit untuk kita dapatkan. Banyak ibu-ibu yang masuk KB, belum lagi RBT yang hampir tidak berguna. Universitas semakin bertambah, akhlakul karimah semakin merana. Yang pintar semakin banyak, tapi bukan di bidang agama. Anak saleh bagaikan buih di lautan, anak yang salah semakin membabi buta. Banyak para pemuda yang sibuk dengan miras oplosan, belum lagi anak sekolahan yang lalai dengan berpacaran, yang lalai dengan bercinta. Tawuran yang sudah menjadi bahan makanan harian, ditambah lagi perjudian yang semakin merajalela. Akibatnya hadirin, hari demi hari, masa demi masa, bangsa ini sudah dekat dengan yang namanya kehancuran. Maka atas dasar inilah pada kesempatan kali ini izinkan Al-Fakir untuk mengupas satu syarahan singkat yang berorientasi pengaruh teknologi bagi umat. Ma'asyiral muslimin wal jumratul mu'minin rahimakumullah. Ledakan teknologi
informasi dan komunikasi telah membuka babak baru bagi kita masyarakat untuk memperoleh informasi secara cepat dan manual. Namun dengan demikian hadirin, dampak teknologi ini malah menjerumuskan sebahagian masyarakat kita ke dalam lubang kehancuran. Salah satu contohnya, banyak para pemuda kita yang menggunakan media sosial pada tempat yang tidak berkepentingan, yang seharusnya dipergunakan pada tempat yang membuat mereka giat belajar. Sekarang malah asik dengan yang namanya permainan. Hadirin, kita tidak mungkin menutup mata melihat kelalaian para pemuda kita yang sibuk mencari boyah semata-mata, chicken dinner di mana-mana, yang tujuannya hanya untuk memuaskan nafsu sahaja, sehingga mereka lupa terhadap agama. Ketahuilah hadirin, ternyata diciptakannya teknologi ini merupakan salah satu taktik dan strategi kaum Yahudi dan Nasrani untuk membuat para pemuda kita lalai. Oleh karena itu, melalui perubahan yang besar ini memiliki efek samping yang sangat besar dari era globalisasi, modernisasi, industrialisasi. Yang pertama adalah munculnya manusia-manusia akustik yang seolah-olah Tuhan yes, agama no, sama Tuhan percaya tapi tidak beragama. Yang kedua adalah gaya hidup materialis. Ia hanya percaya dengan apa yang di depan hidungnya saja, tidak ada urusan di belakangnya. Itulah hadirin yang dinamakan dengan gaya hidup materialis. Yang ketiga adalah gaya hidup individualis. Persetan dengan orang lain, yang penting saya senang. Tiga penyakit inilah yang merupakan sisi negatif dari era teknologi dan komunikasi yang canggih. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 120, yang isi kandungannya tentang tujuan kaum Yahudi dan Nasrani untuk membuat para pemuda kita lalai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Yang artinya, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak rela kepadamu wahai Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah adalah petunjuk yang sebenarnya. Dan jikalau engkau mengikuti apa yang diinginkan mereka, setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin, untuk mengatasi permasalahan ini, pada kesempatan kali ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah keimanan. Kita semua menyadari yang bahwa 15 tahun lamanya Rasulullah berjuang di kota Mekah hanya untuk menanamkan iman, membina akidah dan membentuk kesatuan. Dari situ segalanya dimulai dan ke situ semuanya akan menuju. Sebab gerak lahir manusia hanya refleksi gerak batinnya saja. Gerak batinnya sangat diwarnai oleh keyakinan yang dimilikinya. Dan keyakinan tersebutlah yang kita namakan sebagai iman. Jadi pada saat kita berkata, amantu billah, saya beriman kepada Allah, itu sudah ikrar. Yang artinya, kalau saya beriman kepada Allah, saya tidak akan pernah menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah meminta tolong kecuali hanya kepada Allah. Meresap ke dalam jiwa, membentuk kepribadian dan mewarnai seluruh gerak kehidupan. Dari situ segalanya dimulai
dan ke situ semuanya akan menuju. Oleh karena itu, di era teknologi ini, biarlah zaman berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Silahkan masa berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Ini intan yang paling mahal, ini mutiara yang paling berharga. Ia harus menjadi kondisi dasar dari apapun yang kita lakukan. Ia harus menjadi kondisi dasar dari profesi apapun yang kita pegang. Ini yang harus kita jaga baik-baik hadirin. Bahkan kita wariskan kepada anak-anak cucu kita di masa yang akan datang. Dengan iman kita ikuti zaman, insya Allah aman. Tapi tanpa iman kita ikuti zaman, insya Allah edan. Para hadirin kaum muslimin sidang pendengar yang berbahagia. Yang kedua adalah kebersamaan. Teknologi dan informasi telah melahirkan gaya hidup individualisme. Padahal Islam telah menyelamatkan manusia dari drastis diskriminasi. Dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun dia dilahirkan, kalau akidahnya sama, maka itu saudara kita. Kita ini satu kesebelasan hadirin. Posisi boleh beda, tapi tujuannya tetap sama, yaitu hanya untuk mencegah kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan kemaksiatan. Para hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah. Yang ketiga adalah keseimbangan. Yang pertama tadi keimanan, yang kedua kebersamaan, dan yang ketiga adalah keseimbangan. Globalisasi, teknologi yang dilatar belakangi dengan ilmu yang eksat, membuat semakin eksat orang yang berfikir orientasi. Masalah hidup dari tangan ke mulut, masalah hidup tidak masalah dengan isi perut. Padahal Imam Ali pernah mengatakan, orang-orang yang hanya memikirkan isi perutnya saja, maka harga dirinya tidak jauh beda dengan apa yang dikeluarkan isi perutnya tersebut. Makanya Islam mengajarkan keseimbangan. Ingat hadirin, ada kehidupan sesudah mati dan ada akhirat sesudah dunia. Banyak ketidakadilan yang terlepas di pengadilan dunia. Kalau kita dunia orientik, kita cepat frustasi. Tapi ingat hadirin, ada kehidupan sesudah mati dan ada akhirat sesudah dunia, di mana tidak ada satu ketidakadilan pun yang dapat terlepas dari pengadilan Qadhi Rabbul Jalil. Di dunia boleh kita bersandiwara, di dunia boleh kita berpura-pura, tapi mampukah di sana kita berbuat hal semacam itu? Ingat hadirin, ada kehidupan sesudah mati dan ada akhirat sesudah dunia. Ma'asyiral muslimin wal jumratul mu'minin rahimakumullah. Dari uraian di atas dapat kita petik beberapa kesimpulan yang bahwa seiring berkembangnya masa, teknologi pun ikut berkembang, sehingga dampaknya pun dapat kita saksikan dan dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dari sekian banyaknya dampak tersebut berpengaruh pada moral, etika, akhlak, bahkan akidah, sekalipun juga ikut dipengaruhi oleh berkembangnya teknologi itu. Maka dari itu hadirin, perlu kita lakukan pencegahan agar teknologi ini tidak berdampak negatif bagi generasi bangsa kita, dengan cara menanamkan keimanan, membentuk kebersamaan dan menjaga keseimbangan. Oleh karena itu, melalui mimbar yang sangat berbahagia ini, Al-Fakir ingin menghimbau kepada para pemimpin, para pemuda, masyarakat umumnya. Wahai para pemuda Allah, sing-singkan lengan bajumu, langkahkan kakimu untuk menuju masa depan yang indah dan cemerlang. Dan mudah-mudahan bangsa kita ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Bukankah karena Realme seorang bisa mencuri? Bukankah karena Xiaomi seorang bisa berjudi? Sedangkan karena Oppo kita bisa menghambo,
Bahkan karena air pun bisa membuat hidup kita mutaju-taju. Cukup sekian dari syarahan singkat saya pada malam ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.